Om Swastiastu. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mencoba menceritakan tentang siapa saya. Nama saya Nikade Intifatnya Dewi, biasa dipanggil Nita. Saya lahir pada tanggal 18 Juni 2006 dan pada saat ini umur saya menginjak 15 tahun. Saya tinggal di Kaliakah bersama kedua orang tua saya dan juga kakak saya. Saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Pada saat umur saya 5 tahun, saya disekolahkan di TK PGRI Mekarsari 2 di Kaliakah. Pada saat itu saya mulai mengenal banyak hal-hal yang baru seperti mengenal angka, huruf, dan juga lain-lain. Dan setelah TK, saya disekolahkan di SD Negeri 1 Kaliakah. Dan itu kebetulan TK dan SD-nya berdampingan. Jadi orang tua saya mungkin memilih untuk menyalahkan saya supaya lebih dekat gitu. Nah, pada saat kelas 1 itu jujur saja saya belum bisa membaca, tapi akibat kegigihan saya untuk bisa membaca dan juga meraih peringkat pertama, dan itu dikabulkan karena itu kegigihan saya. Dan ada satu momen yang membuat saya merasa terharu dan juga bangga, di mana pada saat itu kakak saya masih menginjak kelas 6 SD dan saya kelas 1 SD. Di sana kami sama-sama menemukan peringkat pada saat itu, peringkat pertama. Kakak saya berdiri sebelah pojok kanan dan saya di pojok kiri. Nah, pada saat itu perasaan saya sangat senang karena itu adalah momen yang tidak akan saya lupakan. Dan lanjut ke kelas 2 SD, saya mulai menemukan hobi baru, yaitu menari. Di sana saya mulai menekuni menari dan juga mulai mengikuti sangat menari. Dan pada saat kenaikan kelas itu saya menampilkan tarian sebanyak 3-4 tarian bersama teman-teman saya pada waktu itu. Dan lanjut ke kelas 3 SD, saya mengikuti lomba menari, yaitu mewakili sekolah tari Panjang Brahmo bersama kakak kelas saya. Dan Astungkara mendapatkan peringkat pertama di gugus dan melanjutkan ke tingkat kecamatan dan mendapatkan peringkat 3 di kecamatan. Setelah itu waktu kelas 4 SD, saya mulai mengikuti lomba gerak jalan dan lomba menari juga. Dan juga mengikuti Indonesia Skill Challenge pada saat itu yang diadakan di lapangan Pecangakan Negara. Terus pada waktu kelas 5 SD, pada waktu kelas 4 SD mau kenaikan kelas ke kelas 5, saya mengalami penurunan, di mana di sana adalah kegiatan jam belajar saya mulai tidak terkontrol dan juga tidak ditampingi oleh ibu saya. Maka dari itu saya mulai malas belajar dan juga kurang mengerti apa materi yang diberikan di sekolah. Di sana peringkat saya menurun ke peringkat 3. Di sana saya mulai jadinya karena saya merasa gagal. Kenapa peringkat saya turun? Tapi saya tidak patah semangat dan terus belajar pada saat itu. Waktu kelas 5 SD saya banyak mengikuti lomba di sekolah, yaitu lomba cerdas cermat, lomba olimpiade matematika, lomba aksara Bali, dan masih banyak lagi mungkin. Dan menginjak kelas 6 SD saya memilih mengikuti salah satu bimbel di Jembrana untuk meningkatkan kualitas akademik saya. Dan ada satu momen di mana saya merasa termotivasi akibat teman saya. Pada saat itu waktu kelas 6 SD saya tidak bisa bahasa Inggris. Karena saya tidak bisa bahasa Inggris, pada waktu juga diberikan tugas bahasa Inggris, saya jadinya minta bantuan teman saya untuk mengajari saya bagaimana menyelesaikan tugas bahasa Inggris itu. Saya tahu pada waktu itu mereka tidak suka dengan saya dan memberikan saya jawaban yang salah, tapi saya terima saja karena pada saat itu saya tidak bisa bahasa Inggris. Dan di sana saya mulai termotivasi untuk belajar bahasa Inggris sendiri. Lanjut ke kelas 6, pada saat kenaikan kelas saya memilih melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 3 Negara karena kebetulan itu adalah rayon dari wilayah saya, yaitu Kaliakah. Di sana saya mendaftar melalui jalur prestasi dan syukur saya mendapatkan SMP Negeri 3 Kaliakah dengan kelas unggulan, yaitu kelas A. Di sana saya mulai merasa
hebat, karena waktu SD kan saya biasa mendapatkan peringkat 1, 2, 3 itu kayak biasa saja. Tapi waktu SMP saya mulai bermalas-malasan, udah positive thinking bahwa saya bisa masuk 10 besar. Namun sayangnya ternyata teman-teman sekelas saya itu sangat pintar. Namanya juga kelas 9 pasti pintar-pintar orangnya, kecuali saya mungkin. Di sana saya mengharapkan saya mendapatkan juara 10 besar, namun sayangnya saya mendapatkan peringkat 27 pada saat itu, pada akhir semester ganjil. Di sana saya mulai termotivasi untuk belajar lagi, dan saya mengikuti les di guru, yaitu les bahasa Inggris dan les matematika. Di sana pada pertengahan semester genap, saya mulai banyak angkat tangan, seperti menanyakan sesuatu jika saya tidak paham, dan juga yaitu mengikuti les-les. Dan itu saya pada waktu itu kan waktu SMP masih menggunakan rapot yang lempiran pada semester pertengahan semester. Di sana saya kaget kenapa saya bisa mendapatkan peringkat 10 pada waktu itu. Dan dari sana saya juga salah, karena kenapa pada saat saya sudah meraih itu saya tidak bisa mempertahankannya. Saya malah memilih untuk bermalas-malasan, tidak belajar lagi, tidak seperti dulu lagi saya sering tangan tuh enggak. Dan akhirnya peringkat saya turun kembali ke 20-an. Dan lanjut ke kelas 8, saya masih mengikuti les matematika dan bahasa Inggris. Dan 6 bulan sempat belajar di sekolah, pada merasakan kelas 8 di sekolah. Ya gitu, saya mengikuti lomba gerak jalan pada waktu itu. Dan saya juga pernah kena masalah waktu itu sekali. Pada tanggal 19 Desember 2019, tepatnya hari Jumat, saya dipanggil ke depan bukan karena prestasi saya, tetapi karena kasus pacaran. Di sana saya merasa saya gagal untuk menjaga nama baik saya di sekolah, karena saya berdirikan di hadapan teman-teman 3 angkatan saya. Pada saat itu saya mendapatkan panggilan orang tua, dan ya karena saya memang tidak merasa bersalah dan tidak melakukan aneh-aneh, jadinya saya ya ngomong aja ke orang tua saya bahwa saya mendapatkan panggilan orang tua. Dan respon orang tua saya juga ya sah-sah aja, tidak membenarkan perbuatan saya, tapi juga tidak membenarkan saya karena memang saya tidak melakukan hal-hal yang aneh. Oh iya, pada semester ganjil kita 6 bulan sekolah merasakan kelas 8, tetapi semester berikutnya pada saat bulan Februari itu ada virus, yaitu virus corona. Akhirnya sekolah diliburkan selama 2 minggu, tetapi jadinya kurang lebih 1,5 tahun lebih lah. Nah, di sana pada waktu corona itu saya lebih sering les, belajar di rumah, ya tapi juga agak malas sih. Di sana peringkat saya mulai meningkat, pembelajaran saya juga, prestasi akademik saya juga mulai meningkat, dan saya memilih untuk tetap belajar seperti itu supaya prestasi saya bertahan. Dan waktu kelas 9 pada saat ujiannya sudah diadakan offline, karena pada sebelumnya itu kan daring karena ada virus corona, jadi kan diliburkan. Dan pada saat kelas 9 itu pada saat ujian udah mulai offline untuk melaksanakan ujian. Dan setelah lulus dari SMP Negeri 3 SMP Negeri 3 Negara, saya memilih melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 2 Negara. Awalnya saya merasa saya itu tidak pantas masuk di sini karena nilai saya kecil. Saya merasa nilai saya kecil pada saat itu. Tetapi pada saat pendaftaran lewat jalur zona saya sudah tidak mendapatkan karena jarak rumah saya dengan sekolah itu lumayan jauh. Dan saya memilih untuk mendaftar lewat nilai. Dan syukur saya mendapatkan SMA Negeri 2 Negara ini lewat jalur nilai dengan posisi ke-18 kalau nggak salah. Di sana saya sangat senang, tetapi masalahnya nggak sampai di situ aja, karena ada masalah kedua, yaitu penentuan jurusan. Awalnya saya bingung memilih MIPA, IPS atau bahasa, karena memang kalau di IPS saya memang cenderung kayak susah buat belajarnya, karena ya dulu waktu SMP nilai IPS saya kecil 68 sehingga dapat C kalau nggak salah.
dan malahan nilai IPA matematika saya itu lebih besar karena memang saya suka matematika, suka IPA, sampai saat ini mungkin saya masih suka. Dan tetapi pada waktu itu saya memilih jurusan MIPA karena kebetulan cita-cita saya menjadi seorang perawat pada waktu itu. Namun karena di sana saya mendapatkan kelas MIPA 4, tapi karena lintas minatnya itu bahasa Jepang dan saya kurang suka bahasa Jepang dan tidak mau belajar bahasa Jepang, jadinya saya ingin pindah kelas pada saat itu. Dan saya menemukan jalan keluar, yaitu pada saat penutupan MPLS ada diberitahu bahwa kalau siswa bisa memilih jurusannya kembali untuk menentukan bakat dan minat kalau sebenarnya jurusan yang sebelumnya itu tidak cocok. Dan saya memilih menukar ke IPS. Awalnya saya ingin menukar ke MIPA 2 karena kebetulan MIPA 2 itu lintas minatnya ekonomi. Tapi saya memilih ke IPS karena emang di IPS teman-teman saya banyak, juga menyesuaikan kemampuan saya ternyata yang tidak bisa matematika sama sekali, cuma suka aja. Dan akhirnya saya memilih IPS 2. Awalnya saya sudah senang karena oh iya bisa nih pindah jurusan di IPS, mau masuk IPS 2 tapi ternyata IPS 2 udah penuh. Saya ditawarkan untuk ke IPS 3 dan IPS 4, namun karena kegigihan saya untuk masuk di IPS 2 dengan lintas minat biologi, saya pikir kalau di IPS 2 nih teman saya banyak, terus kedua lintas minatnya ke biologi, ada IPA-nya lah gitu, sainsnya. Di sana saya mulai mencari bantuan dan koordinasi ke Pak Adit buat menawar, dan akhirnya ada salah satu siswa di IPS 2 ini pindah, dan kebetulan juga keputusan bersama yaitu Andika Payari yang dibentuk oleh Prabah. Akhirnya dia pindah ke IPS 3 dan saya memasuki posisi Andika Payari ini sebagai siswa di IPS 2. Dan itu mungkin perjalanan cerita saya, bagaimana dari saya kecil, dari TK sampai sekarang saya berada di SMA Negeri 2 Negara. Oh ya, saya mendapatkan kelas IPS 2 ini saya sangat bersyukur karena teman-teman saya sangat baik, ramah, kompak, dan bersifat kekeluargaan, tidak ada yang saling membedakan. Ya mungkin pertengkaran kecil itu mungkin ada, tetapi saya merasa senang ada di dalam keluarga IPS 2 ini, karena emang IPS 2 itu emang ya menurut saya adalah keluarga saya, keluarga saya. Dan juga pada waktu SMA ini saya sangat amat kaget lah. Dari SD saya mendapatkan peringkat 1 dan 3, terus SMP saya tidak pernah merasakan yang namanya di posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuma pernah di 10 saja, walaupun itu satu kali dan itu cuma pertengahan semester saja. Tapi waktu SMA mungkin karena saya sudah mulai memaksimalkan waktu saya untuk belajar, jadinya saya bisa meraih peringkat 4 pada semester lalu, dan saya sekarang masih mencoba untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya ceritakan tentang saya. Saya tutup dengan Para Santi. Om Santi Santi. Terima kasih.